Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin amma ba'du. Qala wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-ayah. Jamaah Masjid Ihtiyat rahimahullah, sebelum kami sampaikan materi yang telah disampaikan oleh Bapak mau bawa acara tadi, jadi saya bukan ustadz ya. Sekali lagi saya bukan ustadz. Saya tidak ubahnya seperti bapak-bapak sekalian. Ya, karena ustadznya tidak ada, maka saya yang menggantikan. Jadi yang saya sampaikan nanti itu apa yang saya baca, apa yang saya tahu, saya rangkum dan baru saya bagikan sekarang. Bapak-bapak sekalian, tadi dikatakan judulnya masalah syirik. Kita sering mendengar kadang-kadang dari teman kita atau dari siapa gitu, jangan begitu kamu syirik nanti, jangan gitu dong syirik nanti kamu. Sering kita. Sebetulnya apa sih syirik ini? Syirik ini tidak lain adalah suatu perbuatan yang menyekutukan atau mendampingkan Allah dengan makhluknya. Bisa dengan manusia, ya, bisa dengan ilmu pengetahuan, bisa dengan rumah tinggal, bisa dengan kuburan, ya, bisa dengan batu. Jadi kadang-kadang kita tidak merasakan. Jadi seperti apa yang dikatakan Rasulullah, syirik itu bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam. Coba, kan sangat sulit sekali kan, semut hitam berjalan di batu hitam di waktu gelap malam. Sangat tipis sekali syirik ini, ya. Seperti contohnya kita kadang-kadang mengabdi pada ilmu pengetahuan, ditemukan suatu ilmu pengetahuan bahwa manusia itu dulunya dari kera. Ya, kalau kita gambar itu kecilnya membungkuk keranya itu, semua kayak manusia, tangannya, ya, kemudian jari-jarinya itu manusia, terus gambar keduanya agak tinggi, akhirnya mendekati manusia. Dan itu kita percaya, kita mengabdi akhirnya. Oh, teori Darwin ini benar. Kita lupa bahwa asal muasal manusia adalah Adam. Jadi kalau kita mengabdi, kita percaya pada ilmu itu, kita sudah syirik. Ya. Kadang-kadang rumah juga begitu. Ada satu teman dari desa datang ke kota karena dia punya satu keahlian antara lain, teman ini pandai mengebor sumur. Jadi misalkan ada satu area itu di mana harus kita bor, di mana harus dia tahu, dia mungkin ada keahlian. Sampai-sampai pabrik mineral yang besar itu salah satunya dia yang ngebor, dia yang menentukan titiknya. Beberapa hotel dia tentukan titiknya. Pas airnya walaupun ratusan meter. Dari desa rumahnya kecil, ya. Tapi makin lama posisinya rumahnya ini misalkan jalan Batu Sari, belok kanan, masuk begini ya. Masuk lagi sampai yang kecil rumahnya. Jadi mobil pun kalau simpangan nggak bisa, harus mundur salah satu. Tapi dia nggak mau pindah dari rumah itu. Setelah saya tanya, padahal dia beli rumah misalkan di Pluit, ya contohnya beli rumah lagi di Bogor, dia nggak mau pindah.
Alasannya rumahnya ngerejekeni. Rumah ini banyak rezeki saya. Coba. Tidak terasa. Perbuatan ini terasa. Ini menjual syirik. Contoh lagi ya. Jadi ceramah ini, materi ini pernah saya sampaikan di subuh. Misalkan kita Pak Atep misalkan ya. Pak Atep ini ada dua kan di sini, Bilal, Atep sama Asep. Hampir sama. Pak Atep ini tekun. Ya, sholatnya semuanya tekun lah, tidak pernah lepas dan tidak pernah terlambat. Suatu saat dia mau ke pasar Palmerah misalkan contohnya ya. Saya kasih contoh biar gampang ya. Istrinya bilang, "Bang, tolong antar saya ke pasar, Bang." Nah, karena Atep ini orang Parahyangan biasanya panggil istrinya Neng. "Siap, Neng." Berangkat ke pasar Palmerah. Kemudian setelah istrinya turun, "Abang tunggu sini ya, saya sebentar aja." Balik kok. Begitu ingat dia, "Oh Bang, rumah tadi kayaknya belum saya kunci Bang." "Ah gimana sih Neng ini, kok belum dikunci?" "Terus gimana Bang? Apa saya pulang dulu ya? Saya kunci." "Oh enggak usah Bang, saya bentar aja. Kan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim." "Oh ya aman." Ini perbuatan syirik. Jangan sampai kita salah menerapkan. Tulisan disuruh nunggu rumah, nggak bisa. Ini perbuatan syirik. Nah, tulisan itu apa? Tulisan itu untuk mengingatkan kita kalau mau masuk rumah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan untuk jaga rumah. Tipis kan? Tipis sekali bedanya syirik ini. Jadi kayak semut hitam berjalan di atas batu di waktu malam. Tipis sekali. Ini perbuatan syirik. Jadi jangan sampai kita hal-hal yang demikian ini menyelimuti kita. Jadi kenapa saya ambil judul syirik? Karena kadang-kadang syirik ini suatu perbuatan atau suatu perkataan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, tapi kita nggak merasa kalau itu syirik. Memang dampak syirik apa? Dampak syirik antara lain adalah satu, perbuatan kita adalah perbuatan dolim yang besar. Kalau Bapak baca di surat Ali Imran, surat 31 ayat 13 ya. "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka adzulmun adzim." Ya bunayya, wahai anakku, lah jangan tusyrik billah, sekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah ada perbuatan dolim yang besar. Jadi kalau kita nggak sadar, perbuatan kita termasuk perbuatan dolim. Selanjutnya, dosa kita, amalan kita dihapus. Ada di surat Al-An'am ayat 88. Surat 6 ya, 88. "Seandainya mereka menyekutukan aku, niscaya akan hapus dosa-dosanya." Akan hapus amalan-amalannya. Coba, kita pernah beramal apa aja? Pernah nyumbang masjid, pernah nyumbang jalan, ya, pernah kasih anak yatim piatu. Tapi perbuatan kita menjurus syirik, lenyap. Di Al-An'am ayat 88. Jadi seandainya mereka berbuat syirik, maka lenyaplah amalannya. Kemudian selanjutnya apalagi? Di An-Nisa ayat 48. Dosanya tidak akan diampuni. Katanya Allah, dosa syirik tidak akan ampuni. Selain syirik akan ampuni. Sebagaimana aku kehendaki. Ya, Pak. Dosa syirik tidak diampuni sama Allah. Tapi selain syirik akan diampuni Allah, tapi bagi siapa yang aku kehendaki. Makanya jangan berbuat dolim. Ya, jadi dampak dari syirik, satu, kita termasuk orang-orang dolim. Kedua, amalan kita lenyap. Ketiga, dosa-dosa kita tidak diampuni. Dan terakhir adalah kita tidak akan dimasukkan surga, akan didepak ke neraka kita. Ya. Yang jelas kalau orang-orang
syirik itu orangnya musyrik ya. Seperti orang-orang ini itu nggak bakalan masuk surga, udah jelas. Saya bacakan ayatnya ya di surat 5 ayat 72. Jadi surat Al-Maidah. Man yusyrik billah ya. Barang siapa mempersekutukan aku. Man barang siapa tusyrik billah menyekutukan aku. Faqad harramahu. Allah akan mengharamkan surga. Ya. Faqad harramahu alaihi jannah. Berarti Allah akan mengharamkan surga. Ya. Wa ma wahun nar, dampak neraka. Ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Termasuk bapak-bapak yang sudah vaksin. Kalau salah ngomong syirik itu. Wah, sudah divaksin. Aman. Syirik besar. Mestinya bagaimana? Insya Allah dengan vaksin ini akan kebal, Allah akan itu. Pernah nggak secara tidak sadar, wah aku sudah divaksin, aman. Berarti kalimat Anda ini mengandalkan benda. Mestinya bukan begitu. Semoga dengan divaksin ini Allah mengijabahi dan saya kebal. Itu yang betul. Ya. Nah, mumpung masih bulan Ramadan, mari beristighfar. Jangan salah ucap. Makanya apa kata Rasul? Bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam di waktu malam. Sulit sekali. Saya kira banyak teman-teman kita begitu diinjeksi, alhamdulillah aman sudah. Badanku sudah kuat. Ini termasuk perbuatan syirik, perkataan syirik. Yang betul insya Allah dengan vaksin yang masuk kebal. Karena Allah SWT. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, satu, jangan dekat-dekat dengan perbuatan syirik ya. Wala taj'alu lillahi andadan. Jangan sampai perbuatan kita ini mendekat syirik. Syirik bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam di waktu malam. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, dengan waktu yang terbatas ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.